rasa tidak puas dengan hidup, mulai rasa tidak mengerti dengan kehidupan. Akhirnya dia curahkan itu di hadapan Allah. Dia utarakan dia punya hati di hadapan Tuhan. Ketidakpengertiannya itu kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saya ulang, ini langkah positif. Sebab waktu saudara datang menyatakan kebodohan saudara kepada Tuhan, saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebodohan itu tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang kemudian dibalas dengan kebodohan, tetapi kebodohan membukakan, Tuhan akan menyatakan itu dengan mencurahkan hikmat dan pengertiannya kepada kita, sehingga kita tidak akan tinggal di dalam kebodohan itu. Makanya saudara, pasal yang pertama, ayat yang kelima, di situ saudara, Yakobus berkata dengan jelas, waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi penderitaan, kita kekurangan hikmat. Tapi waktu kita kekurangan hikmat dan kita datang kepada Tuhan dengan kekurangan hikmat itu, Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya untuk melihat jalan keluar, mujizat, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Dan satu pun terlewatkan. Firman Allah menyentuh kami semua. Dan kami pulang dari tempat ini, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini hidup kami. Kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap dengar firman, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Shalom. Baik, puji Tuhan. Bersyukur kembali sore hari ini Tuhan izinkan saya boleh ada di tempat ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Dan terima kasih buat Mama di tempat ini yang memberikan kesempatan ini kepada saya. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan firman Allah dari kitab Mazmur pasal 73 ayat yang pertama sampai Mazmur 73 ayat yang pertama. Kita akan memperhatikan teks-teks ini, saudara, dan kita akan membahasnya sampai selesai di ayat 28. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat 28, satu perikop. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar dalam khotbah ini baru kita akan membacakan ayat-ayat tersebut. Tapi saya ingin mulai langsung dengan beberapa pernyataan tentang Mazmur ini. Mazmur 73 itu adalah Mazmur yang bicara soal pergumulan. Pergumulan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Asaf. Nah, siapakah Asaf itu? Asaf itu adalah salah satu dari 3 orang yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi pemimpin paduan suara atau pemimpin puji-pujian di bait suci. Kalau sekarang kita boleh sebut dia ini WL di gereja atau pemimpin-pemimpin pujian, singers dan lain sebagainya, pemimpin kor, ya saudara, ini Asaf. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara mau mengenal lebih jauh tentang Asaf, saudara bisa temukan di dalam kitab 1 Tawarik pasal 6 ayat 31 dan seterusnya sampai ayat 39. Di sana bicara tentang siapa itu Asaf. Selain itu, di dalam kitab Mazmur, karena dia ini adalah seorang yang identik dengan lagu, dengan pujian, maka di dalam kitab Mazmur kita menemukan beberapa kali Asaf ini mengarang atau menulis syair lagu. Ya, ada Mazmur Asaf. Salah satunya adalah Mazmur 73. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca sekarang kitab Mazmur, ini adalah kitab yang sama seperti dengan kalau sekarang itu namanya Kidung Jemaat, ya. Kidung Jemaat.
Jadi orang Yahudi atau agama Yahudi itu punya buku-buku lagu. Buku lagunya orang Yahudi itulah kitab Mazmur. Jadi saudara, orang Yahudi kalau ke bait suci, orang Yahudi kalau ke bait Allah, maka mereka biasa menyanyikan puji-pujian. Nah, dari mana mereka nyanyikan puji-pujian itu? Kitab Mazmurlah yang dijadikan sebagai buku puji-pujian mereka. Sekarang Kidung Jemaat, lalu ada NKB, lalu mungkin di gereja-gereja tertentu ada lagu-lagu yang ditulis dan lain sebagainya. Tapi pada masa itu, Mazmurlah yang menjadi satu-satunya buku lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang agama Yahudi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan salah satu pengarang daripada lagu-lagu itu adalah Asaf itu sendiri. Dan rata-rata kalau kita memperhatikan kitab Mazmur, semua lagu-lagu di dalam kitab Mazmur itu berdasarkan suatu pengalaman hidup atau suatu kesaksian hidup orang tertentu. Misalnya Daud, saudaraku, dia menulis lagu-lagu itu berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya dengan Tuhan. Lalu kemudian Musa, lalu kemudian Bani Korah, lalu kemudian juga Asaf di dalam teks ini. Kita menemukan mereka menyusun lagu-lagu itu berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup mereka. Nah, hari ini kita melihat khusus Mazmur 73 yang tadi saya katakan ditulis oleh Asaf. Asaf juga demikian. Dia sedang menceritakan tentang bagaimana dia sedang menghadapi suatu pergumulan di dalam hidupnya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ikut Tuhan itu tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Yang setuju katakan amin. Saudara, orang sekelas Asaf yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin biduan atau pemimpin puji-pujian, pemimpin lagu menurut nyanyian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang hari-hari kerjanya di bait Allah, itu saja menghadapi pergumulan hidup. Ya, apalagi toh, ya saudara, kita yang mungkin jarang sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menyanyi lagu jarang, saudara baca Alkitab jarang, pergi gereja, itu pasti lebih lagi pergumulan, pasti lebih banyak, ya saudara. Nah, ini artinya sekali lagi siapapun kita tidak bisa lepas dari pergumulan. Toh orang yang tingkat rohaninya seperti Asaf pun dia mengalami yang namanya pergumulan. Bahkan kalau kita belajar Alkitab, kita tahu persis bahwa semua rata-rata tokoh-tokoh di dalam Alkitab semua menghadapi yang namanya pergumulan hidup. Semua menghadapi yang namanya penderitaan, menghadapi tantangan, menghadapi ujian. Itu barang biasa bagi orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika datang ke dalam dunia ini, dia hidup sama seperti manusia yang ada di dalam pergumulan lepas pergumulan. Bahkan boleh saya katakan pergumulan Yesus lebih berat dari pergumulan saudara dan saya. Pergumulan yang Yesus hadapi lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi. Penulis Ibrani memberikan catatan bahwa kita semua bergumul belum sampai mencucurkan darah, tetapi Yesus dia bergumul sampai mencucurkan darah. Itu berarti tingkat pergumulan Yesus lebih tinggi daripada tingkat pergumulan kita. Jadi saudara, kalau hari-hari ini kita diperhadapkan dengan suatu pergumulan, itu berarti bukan sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi itu benar-benar adalah firman Allah dan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Coba lihat ini ayat dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat 20. Tampilkan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 20. Ditampilkan buat kita sekalian. 1 Petrus 2 ayat 20. Ya.
Kita akan lihat teks ini, Bapak Mama, Bapak Saudara sekalian, ayat 20. 1, 2, 3. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat apa? Dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, ya, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Kalau ada kata kasih karunia, itu berarti itu adalah pemberian Allah. Jadi saudara, Tuhan tidak hanya kasih saudara dan saya berkat, Tuhan tidak hanya kasih kita keselamatan, Tuhan tidak hanya kasih kita iman, Tuhan tidak hanya kasih kita mujizat-mujizat, tetapi Tuhan juga beri yang namanya penderitaan. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu mau tidak kalau Tuhan kasih penderitaan? Mau tidak mau harus mau. Ya, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa ya? Karena itu adalah pemberian Allah bagi orang-orang yang berbuat baik. Sebagai apa? Sebagai bentuk kasih karunia Allah. Tetapi bagi orang yang berdosa sebagai bentuk pukulan dari Allah. Ya. Jadi kalau saudara bikin salah lalu Tuhan hajar dengan penderitaan, itu juga Tuhan punya maksud. Tetapi kalau saudara tidak bikin salah, saudara hidup di dalam kebenaran seperti Asaf, hidup baik, hidup takut Tuhan, hidup jujur, tapi Tuhan kasih penderitaan, itu berarti Tuhan kasih suatu pemberian yang baik buat saudara dan saya. Ada amin? Nah, hari ini kita akan belajar dari Asaf ini. Saudara, waktu Asaf menghadapi pergumulan, ya, waktu Asaf menghadapi penderitaan, waktu Asaf diperhadapkan dengan tantangan, dia kemudian melukiskan di dalam kitab Mazmur ini. Nah, kalau kita memperhatikan Mazmur pasal yang ke-73 ini, maka kita menemukan ada 4 bagian besar dari kitab Mazmur 73. Bagian besar yang pertama, di situ bicara tentang pernyataan dari seorang yang bernama Asaf, ya. Saudara akan lihat di situ ada pernyataan Asaf tentang dirinya, tentang hidupnya. Lalu kemudian di bagian yang kedua, itu mulai dari ayat 2 sampai ayat 14. Bagian 1 itu cuma ayat 1. Bagian yang kedua Anda akan menemukan di sana tentang pergumulan dan kegelisahan dari si pemazmur Asaf itu. Itu bagian yang kedua. Jadi di bagian pertama, saya ulang, kita menemukan tentang siapa si Asaf itu. Lalu di bagian yang kedua kita menemukan tentang pergumulan yang dia hadapi. Dan dia mulai mengalami kegelisahan di dalam pergumulan itu. Di bagian yang ketiga, saudara, kita akan menemukan di sana bagaimana si Asaf itu memberikan suatu pernyataan tentang bagaimana dia sedang diperhadapkan dengan pergumulan dan dia mulai masuk kepada suatu titik keyakinan untuk keluar dari pergumulan itu. Ya saudara, ini dia mulai melihat jalan keluar ini. Itu ada pada bagian yang ketiga. Nanti kita lihat di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara yang terkasih. Lalu di bagian yang terakhir kita lihat pemulihan atau saudara jalan keluar atau mujizat yang Tuhan buat pada waktu Asaf menghadapi pergumulan. Nanti kita lihat di ayat 21 sampai ayat 28. Jadi saudara, ini adalah 4 bagian yang ada di dalam kitab Mazmur 73. Nah, sekarang kita lihat saudaraku, siapakah si pemazmur Asaf itu? Mari kita lihat ayat 1 ditampilkan buat kita sekalian. Kitab Mazmur pasal yang ke-73. Ayat 1. Ya, ayat 1 lebih dulu. Saudara yang terkasih. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang siapa? Tulus hatinya. Bagi mereka yang tentang dirinya sendiri
Dia ini bukan orang yang, saudaraku, tidak baik. Dia bukan orang yang tidak tulus. Dia bukan orang yang dia memberikan pernyataan tentang hidup imannya. Dia menyatakan pernyataan hidup benarnya di hadapan Tuhan. Bahwa dia seorang yang tulus hati. Dan dia tahu bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati. Bagi orang yang bersih hati. Seperti Asaf. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi di balik pengetahuannya itu, di balik hati yang bersih, di balik hidup rohani yang baik, di balik kesucian hidupnya, ayat yang kedua sampai ayat 14 memberitahu kepada kita tentang beratnya pergumulan yang dihadapi oleh seorang Asaf. Kalau orang fasik gemuk, orang benar itu kurus. Kalau orang fasik itu, saudara, mereka bersuka cita di dalam kemewahan harta mereka. Tetapi orang benar itu kena tulah dan menderita tiap hari. Nah, itu kalau saudara baca Mazmur pasal 73. Jadi dia sedang bicara siapa? Dirinya. Asaf sedang sampai, saya menghadapi penderitaan yang tidak main-main. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai badan saya kurus. Sampai saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia bilang setiap hari kena tulah. Itu keadaan si pemazmur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Mungkin kita juga begitu. Tuhan, saya ini kurang setia apa? Lonceng gereja belum bunyi, saya sudah berdiri di pintu pagar. Ya, atau saudara, saya ini kurang setia. Mereka hanya omong kejelekan orang, saya ini tidak, Tuhan. Saya hanya cerita tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saudara, kurang bersih apa hati saya? Tapi Tuhan, kok pergumulan tidak tahu habis-habisnya. Pergumulan tidak tahu henti-hentinya. Pergumulan kok ada-ada saja. Sebentar satu tetangga saya itu, ya, saya ini setia, tapi kok badan dia, saya lihat dulu hanya 50 kilo. Sekarang waktu dia cerita kemarin, dia bilang dia sudah 80 kilo. Sementara saya, ya, dari dulu kalah sampai selama-lamanya hanya 50 terus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kurus, kena tulah tiap hari. Saudara yang terkasih. Ini tidak berarti yang gemuk itu adalah orang-orang fasik, ya. Jangan tersinggung Anda yang gemuk, ya, atau yang kurus juga. Sekali lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi itulah hidup. Jadi kadangkala kita bisa berargumentasi atau berdalih seperti Asaf. Tapi saudara, sekarang kita melihat, tadi saya katakan di bagian kedua kita menemukan pergumulan Asaf itu. Tapi di bagian ketiga kita mulai lihat titik terang. Ini yang saya mau bahas secara panjang lebar. Saudara. Nah, ini yang kita mesti perhatikan. Kapan saat dimana kita melihat, saudara, ada suatu tindakan iman, atau bagaimana saudara kita kemudian menghadapi pergumulan itu. Waktu kita ada dalam suatu titik dimana ada dalam pergumulan yang berat, apa yang kita lakukan? Apa yang kita mulai responi dari Tuhan? Ini menjadi penting, saudara yang terkasih. Sebab bagian yang keempat, pemulihan tidak akan terjadi kalau tiga ini kita putus. Ya saudara, pemulihan akan terjadi, mujizat akan terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi, jalan keluar akan terjadi, ada kekuatan akan terjadi kalau tindakanmu tepat di bagian yang ketiga tadi. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan lihat masalahnya dong. Bilang samping kiri kanan, action itu penting. Haleluya. Kalau kamu lihat pergumulan itu, lalu kamu tidak bikin apa-apa, Anda hanya duduk kau menangis makrariu tiap hari, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, tidak akan lihat jalan keluar. Kalau Anda hanya sekali lagi mengeluh terus bersungut-sungut, Anda tidak akan lihat jalan keluar. Pergumulan pasti ada. Tapi bagaimana tindakan kita waktu kita menghadapi pergumulan, itu akan membawa kita melihat mujizat Tuhan. Tindakan saudara waktu menghadapi pergumulan akan membawa saudara lihat jalan keluar.
Karena itu Tuhan sedang bicara kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Bukankah kita ada pada momen-momen sengsara Kristus Yesus yang kita sedang peringati? Saudara, sebenarnya kita semua bukan diajak hanya untuk menderita saja, tapi bagaimana melihat, saudara, jalan keluar di balik penderitaan. Karena Tuhan selalu punya timing untuk membawa kita keluar dari setiap pergumulan itu. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian yang ketiga ini. Apa saja yang dilakukan Asaf? Kita belajar dari Asaf ketika ada dalam pergumulan. Yang pertama, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Asaf itu mengakui ketidakpengertiannya ketika dia sedang ada menghadapi suatu pergumulan. Dengarkan baik-baik Bapak Mama Saudara. Seringkali waktu kita ada di dalam pergumulan, kita mesti jujur, kita pun otak nih jadi buntu. Ya, saudara, biar kau rajin gereja, biar kau pendeta, otak ini. Padahal saudara yang terkasih dalam, bukan tidak sanggup, dia rasa kebodoh sampai dia sudah bilang, Tuhan lebih mati sah, tapi ini betul bisa lah. Saudara, padahal itu Elia bilang samping kiri kanan, apa lelu? Ini Elia. Ya, saudara, saudara pernah ke skala Nabi Baal berapa? Siapa yang pernah di sini panggil api dari langit dan turun api? Ada? Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saudara, Elia yang sehebat itu saja waktu hadapi pergumulan minta mati. Bukan hanya Elia. Saudara yang terkasih, ada seorang yang sangat terkenal namanya Ayub. Ya. Ayub itu, kalau saudara baca kitab Ayub pasal 1, kita temukan bahwa tidak ada orang jujur saleh seperti Ayub di tempatnya dia tinggal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada. Artinya Ayub ini betul-betul satu anak Tuhan yang benar-benar rohani sekali. Rohani banget. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi waktu dia menghadapi pergumulan, Alkitab berkata dalam pasal 3, Ayub bilang begini, seandainya itu hari bepu mamal kes lahir beta, coba be mati memang waktu itu baik. Daripada beta lahir besar kok model begini nih. Anak Tuhan ambil pulang 10 orang. Ya saudara, harta benda yang beta kumpul selama kerja setengah mati sukaya raya, semua hilang tabakar habis, semua habis saudaraku, dia dihantam oleh orang-orang yang datang menyerang. Semua pembantu-pembantu saya lari kabur semua. Saudara yang terkasih, so habis itulah coba istri tinggal kok masih temani beta baik, istri juga bangun kabur. Ayub, kalau lu masih sembah lu pun Tuhan Allah, beta tinggalkan lu. Saudara, Ayub seorang diri. So itulah kalau tinggal sehat baik. Ini laki-laki penyakit mulai rabasan dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saudara, penyakit yang menghantam dia. Saudara, dia menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Sampai dia berkata, Tuhan, kalau boleh waktu itu hari beta lahir tuh beta mati memang. Ya. Saya kalau boleh tambah ini kata-kata, mungkin kalau dia sambung bilang, siapa itu hari bidan yang tolong beta? Coba dia cek kas mati beta baik. Ya, atau waktu beta lahir tuh jangan kasih minum susu, kasih minum moke sekali supaya langsung dead memang. Mau mati. Kemanusiaan kita, saudara, itulah kemanusiaan. Pasang telinga baik karena tapi saya berusaha untuk bisa suara lebih kencang. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah manusia. Nah, waktu ketidakpengertian kita ada dalam posisi ketidakpengertian itu, apa yang kita lakukan, saudara? Ini menjadi penting. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 73, Asaf mengakui ketidakberdayaannya itu. Asaf mengakui ketidakpengertiannya itu. Asaf mengakui kebodohannya itu di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya, silakan. 73. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik
bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, Ya. nyaris aku tergelincir. Sebab Karena hati mulai iri terhadap orang-orang. Tapi ini pengakuan di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Next, lanjut. dan gemuk tubuh mereka. Ya, lanjut. Mereka tidak mengalami kesusahan. Jawab Asaf, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan pasti bilang begini, Asaf, lu bodoh mau mati. Seandainya. Tapi ini curahan hati orang yang ada dalam pergumulan. Kebodohannya dia katakan kepada Tuhan. Kebodohannya dia sampaikan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam konteks ini adalah suatu yang positif. Saudaraku. Ya. Next, ayat 4. Ayat 7. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, Ya. tapi mereka meluap-luap dengan sangkaan. Terus. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Ya. Hal Ya, terus. 9, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang Selamanya. Sampai situ saudara. Jadi kita lihat di sini saudara. Sekarang kalau saya bertanya begini kepada saudara. Apakah Tuhan tahu tidak orang fasik punya perilaku? Tidak perlu kasih tahu. Tapi Asaf ketika di dalam pergumulan muncul saudaraku rasa tidak puas dengan hidup, mulai rasa tidak mengerti dengan kehidupan. Akhirnya dia curahkan itu di hadapan Allah. Dia utarakan dia punya hati di hadapan Tuhan. Ketidakpengertiannya itu kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini saya ulang, ini langkah positif. Sebab waktu saudara datang menyatakan kebodohan saudara kepada Tuhan, saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebodohan itu tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang kemudian dibalas dengan kebodohan, tetapi kebodohan membukakan, Tuhan akan menyatakan itu dengan mencurahkan hikmat dan pengertiannya kepada kita, sehingga kita tidak akan tinggal di dalam kebodohan itu. Makanya sudah pasal yang pertama, ayat yang kelima, di situ saudara, Yakobus berkata dengan jelas, waktu kita menghadapi pencobaan, waktu kita menghadapi penderitaan, kita kekurangan hikmat. Tapi waktu kita kekurangan hikmat dan kita datang kepada Tuhan dengan kekurangan hikmat itu, Tuhan akan memberikan hikmat kepada saudara dan saya untuk melihat jalan keluar, mujizat, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Tapi coba waktu saudara ada di dalam penderitaan pergumulan, kebodohan menghantui saudara. Kebodohan sudah mulai merasuki pikiran saudara. Saudara yang terkasih, tapi saudara tidak datang kepada Tuhan. Saudara tidak curhat kepada Tuhan. Tapi saudara pergi di jembatan Liliba, baru saudara curhat di jembatan Liliba. Tuhan, di manakah keadilanmu? Jembatan ini saja warnanya merah putih. Tapi hidup saya seperti pelangi. Merah, putih, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pasti tidak akan lihat jalan keluar. Selesai Anda ngomong-ngomong hujat Tuhan segala macam, terakhir Anda bilang, Tuhan, hitungan ketiga aku turun ke bawah. Nah, selesailah hidupmu. Semua nyala. Oh, hanya lampu LED sah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya betapa pentingnya kita. Saya ulang, memang waktu menghadapi pergumulan kita kadang-kadang bodoh. Tapi jangan bodoh di luar. Bodoh di hadirat Tuhan. Kalau kamu bodoh di hadirat Tuhan, Tuhan kasih hikmat sehingga segala sesuatu akan terbuka. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Jadi saya ulang, ini penting sekali. Jadi sudah lihat, saya ulang tadi. Makanya Ayub, Elia dan Ayub bunuh diri koson deh. Padahal dosa minta mati. Tapi waktu mereka katakan itu, mereka katakan di hadapan Allah.
Saudaraku, makanya kemudian Tuhan pulihkan hidup mereka. Elia kita tahu bersama, dia naik ke sorga hidup-hidup dengan kereta berapi. Saudaraku, Ayub kita tahu, Ayub 42, bahwa Tuhan pulihkan hidup Ayub. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Bahkan Tuhan pulihkan 2 kali lebih dari apa yang sudah pernah Tuhan kasih sama Ayub. Itu berarti saudara yang terkasih. Saya ulang, pergumulan itu memang kadang-kadang membuat kita kehilangan kepintaran. Saudaraku, pergumulan itu terkadang buat kita seperti bodoh. Tetapi sekali lagi, jangan bodoh di luar Tuhan. Bodohlah di dalam Allah. Maka Allah yang akan mengobati kebodohan saudara itu dengan memberikan hikmat untuk saudara dapat melihat jalan keluar. Amin. Coba saudara bodoh di luar Tuhan. Tadi saya ngomong di jembatan Liliba. Selain di jembatan Liliba, Anda curhat di orang fasik coba. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Anda ngomong di orang yang tidak kenal Tuhan. Coba Anda bilang, ternyata memang kalau ikut Tuhan ini berat. Ya. Oh begitu berat. Makanya lu jangan ikut Tuhan. Diabetes. Nah, ini orang fasik. Saudara, akhirnya kita tambah bodoh. Ikut dia pun bodoh lagi, tambah parah. Kita subodoh, karena bodoh tambah bodoh tingkat tinggi. Saudara yang terkasih dalam, makanya lu ikut beta. Beta ini pemalas gereja, lu lihat sehat toh, sehat. Lu rajin terus Bapak, makanya lu hidup begitu tuh. Nah, sudah lihat. Karena kita menceritakan kebodohan kita kepada orang fasik. Mazmur pasal 1, ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat 3 berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan pada nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara yang terkasih dalam, kenapa? Karena kalau kita dalam masalah, ada dalam kumpulan mereka, potong tambah sial. Hidup bukan tambah baik. Saudara, karena pergumulan bikin potong subodoh, dong bikin tambah bodoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka tadi saudara dengar kesaksian. Ya. Orang kan waktu menghadapi masalah sering lari pi dukun. Anda tambah bodoh. Pi ini dukun bikin bodoh ini tambah bodoh. Padahal sebodoh tambah bodoh lagi. Ya. Beberapa hari yang lalu orang telepon saya. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena dia ada patah kaki. Ya dia mama bukan dia. Dia mama patah kaki. Lalu kemudian dia minta orang urut, saudara. Ini orang datang yang mau urut ini orang suka setawa bilang ingat, lu mama ini kan, lu mama mantu ini kan perempuan atau mama mantu namanya. Jadi kalau mama mantu ini perempuan, saya sebiasa urut orang. Kalau perempuan yang patah, berarti perempuan tidak boleh sentuh. Kalau laki-laki yang patah, berarti saudaraku laki-laki tidak boleh sentuh. Berarti itu saudaraku perempuan yang patah, maka harus laki-laki yang urus. Kalau saudaraku laki-laki yang patah, maka perempuan yang urus. Ini kan gila. Saudara bisa bayangkan ya? Ini yang tadi dia bilang, potong subodoh, dia bikin bodoh tambah. Buat ada pusing dari ini kaki yang mau urat naik, kok urat turun, kok kaki kapan basambung. Dia datang taruh, dia mulai, potong tambah gila. Lama-lama potong gila setengah. Saudara yang terkasih. Kira-kira ada masuk hubungan apa antara patah kaki dengan yang urus perempuan atau laki-laki? Coba pakai otak. Kan tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi karena waktu sedang bergumul tentang patah kaki, kita pilih orang yang tidak tepat. Waktu kita pergi di orang yang tidak tepat, dia bikin kita tambah buta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya temukan. Nah, thank you Jesus. Haleluya. Ya. Saudara yang terkasih. Saya temukan tuh banyak. Ya, ada orang sakit. Ya, ada orang yang punya pergumulan. Dia bukan di tempat yang tepat. Maka datang ini omong harba biru. Saudara. Satu kali saya pernah ketemu orang. Bilang, Bapak, ini rumah ini kenapa kosong? Saya bilang, kenapa? Setiap orang yang tinggal di sini tidak bisa tenang. Oh iya, begitu. Iya. Kenapa kok tidak tenang di dalam rumah itu? Bapak coba lihat ke sana. Kita lihat ke sana. Ada apa di sana? Kuburan, Bapak. Oh iya, kuburan. Sudah dulu itu kuburan di situ memang saya tahu. Iya, Bapak. Coba Bapak lihat
cermati baik-baik. Oh, apa ya? Tehel warna merah. Ada gambar Yesus. Apalagi yang perlu dicermati? Tidak Bapak, posisinya coba Bapak lihat. Kaki menuju ke rumah. Oh, jadi kaki kenapa? Kaki itu kan Bapak coba bayangkan. Jadi orang yang tinggal di situ tidak bisa tenang. Karena kaki itu tendang-tendang terus. Sudah. Makanya setiap orang yang tinggal di itu rumah tidak bisa tenang. Karena bapak tua dan mama tua kuburan dua, suami istri. Dua main tendang terus, tendang terus. Tendang kaki panjang sampai mana? Tehel saja tidak bisa tembus. Kok bisa sampai di dalam rumah, saudara? Tapi sekali lagi, siapa yang kasih tahu ini? Orang fasik, orang bodoh. Akhirnya saudaraku, orang kalau sekali lagi dalam pergumulan pergi ke orang bodoh, ke orang fasik, tambah bodoh lah kau. Karena gitu sudah bodoh, pikir orang bodoh lagi. Nah, maka saudara tidak akan lihat jalan keluar. Tapi waktu saudara ada masalah, datanglah kepada Tuhan. Memang kita kekurangan hikmat. Memang kita kelihatan bodoh karena masalah. Tetapi waktu kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan, Dia Allah sumber hikmat, akan mencurahkan hikmatnya kepada kita, sehingga kita tidak berjalan dalam kebodohan. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan pi orang bodoh. Jadi bukan orang pintar, itu orang bodoh. Orang sering kali bilang, "Bab tuh di atas tuh pintar." Pintar apa? Dia lebih bodoh dari lu. Ya sudah, jampi. Datang kepada Tuhan. Asaf mengajarkan kita ini, saudara yang terkasih. Asaf memberitahukan kepada kita hal ini. Ya, jadi saya ulang, ketidakpengertian itu barang biasa dalam pergumulan. Tapi kemana kamu pergi itu menjadi solusi. Ya, coba kita lihat itu ayat tadi saya sebut tapi kita belum baca. Yakobus 1 ayat 5. Perhatikan teks ini. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Ya, tampilkan di layar. Kita mau baca ayat ini. Yakobus 1 ayat 5. Ya. Januari orang bunuh diri berurut-urutan, ya karena dia waktu bodoh sudah dia tidak tampi Tuhan, tapi tanpa lain. Waktu itu sampai saudara saya dengar orang bilang, "Bapak sekarang kalau kita beli tali kita mesti bawa surat dari kantor desa." Kenapa? Karena dong larang, takut kita beli tali di toko datang bukan ikat sapi, bukan ikat saudara binatang, bukan buat tali jemuran, tapi kita gantung diri. Jadi mesti bawa surat dari kantor desa yang menyatakan bahwa tali ini saya pergunakan sebaik-baiknya hanya untuk ikat sapi. Ya sudah. Ya karena orang gampang sekali ambil keputusan. Sudah. Ya aneh itu. Nah, karena itu ingatlah baik-baik, saudara, kita semua ini manusia rapuh. Saya ulang,
Ya, sekelas Asaf, sekelas Ayub, sekelas Elia, saya bisa putus asa waktu menghadapi penderitaan. Kita juga bisa. Tapi jangan lupa, waktu Anda bodoh, lari Tuhan. Waktu Anda tidak mengerti, lari kepada Tuhan. Maka pasti Tuhan beri jalan keluar. Amin. Amin. So, yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari actionnya Asaf? Selain dia menyatakan pergumulannya kepada Tuhan, saudara yang terkasih, menyatakan ketidakpengertiannya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kita bisa melihat di dalam teks ini, dia juga datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pengertian yang benar, perspektif yang benar. Ya, tadi dia menyatakan kebodohannya, lalu kemudian saudara kita melihat dia kemudian meminta kepada Tuhan untuk membukakan, untuk menyatakan tentang hal-hal yang benar. Mari kita lihat saudara yang terkasih, ayat 15 mulai. Ya, dibacakan buat kita. Ayat 15, silakan. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Saudara perhatikan. Jadi tadi dia bodoh nih. Tadi dia tidak mengerti. Dia bilang, wih kalau beta omong terus begini, ini beta kasih celaka di saat angkatan Bapak. Saudara, kalau beta omong ini di luar bukan di hadirat Tuhan, maka banyak orang akan tersesat. Kenapa? Coba saudara bayangkan, ya. Seorang penyanyi lagu di gereja, seorang yang saudara melayani Tuhan begitu luar biasa, lalu kemudian berdiri dan bilang, Tuhan itu hanya baik bagi orang benar, tapi itu hanya di mulut. Buktinya mana? Buktinya tidak ada. Orang fasik lebih gemuk, orang fasik lebih makmur, orang fasik lebih kaya. Kalau seorang pengkhotbah, seorang saudaraku yang cinta di dalam rumah Tuhan bicara begitu, banyak orang akan tersesat. Tapi Asaf sadar, untung beta omong di luar hadirat Tuhan. Sampai aku masuk ke dalam hadirat Tuhan, dia katakan. Lalu Tuhan bukakan. Lihat ayat yang ke tadi 16 sekarang 17. Perhatikan ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Iya, sudah lihat. Dia melihat sekarang Tuhan bukakan. Di mana? Di hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Allah ada pengertian yang benar. Di dalam hadirat Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Allah memberikan pengetahuan yang luar biasa lewat kebenarannya tentunya. Ada amin. Amin. Di luar hadirat Tuhan, betul saya mengerti apa-apa. Ya. Maka betapa pentingnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu ada di dalam masalah itu, satu, menyatakan potong kebodohan, tapi jangan lupa, dua, Anda mesti minta kepada Tuhan, Tuhan kasih beta pengertian yang benar dong. Kasih beta pandangan yang betul-betul alkitabiah. Kasih beta pandangan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak, bahaya sekali kita. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah pemazmur Asaf. Jadi waktu Tuhan membukakan itu, dia lihat semuanya. Sekarang kita lihat ayat 18. Dan 20. Silakan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatannya. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudara lihat sekarang Asaf mengerti. Asaf tahu kehendak Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan kasih buka pengertian Asaf. Lu lihat dong gumuk-gumuk tadi yang lu bilang dong bahagia, dong sejahtera, dong tambah kaya. Ini beta kasih tunjukkan lu. Ini dia pun video. Ya saudara. Kalau sekarang mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, ya ini Tuhan kasih penglihatan ini sama Asaf. Asaf kau lihat sekarang. Saya taruh mereka di tempat-tempat licin. Mereka akan hilang, mereka akan binasa. Mereka tidak akan dipandang lagi rupa mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu membuat Asaf akhirnya bangkit dan kemudian saudara terkasih dalam Tuhan berjalan di dalam kemauan Tuhan. Ya, karena Tuhan bukakan di otak, Tuhan bukakan di pikiran. Maka kalau orang Kristen sungguh-sungguh, saudara terkasih, dia pikiran dibukakan waktu ada masalah, persoalan, ya,
itu pasti orang itu akan tambah dewasa di dalam Tuhan. Ya, tambah dewasa, tambah luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan kitab Ayub pasal 42. Sekarang kita lihat Ayub ini. Ayub, saudara, ketika dia mulai lihat Tuhan bekerja, Tuhan bukakan pengertian yang benar, Tuhan mulai berkarya. Sekarang dia tambah dewasa di dalam Tuhan. Dia mengerti siapa Tuhan yang dia sembah. Ayub pasal 42 ayat yang ketiga. Mari kita baca ayat ini. Mulai ya. Ayub 42 ayat 3 mulai. 1, 2, 3. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayat 4, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini penting sekali. 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ada amin? Dulu cuma dengar, tapi sekarang bukan dengar. Beta pu mata sendiri lihat, beta pu mata sendiri saksikan, beta pu mata sendiri Tuhan buka. Itu berarti saudara yang terkasih di dalam Tuhan, posisi Ayub sekarang ada dalam suatu peningkatan rohani yang luar biasa. Dulu dia hanya bisa dengar, tapi sekarang tidak, dia mengalaminya. Kapan itu? Waktu dia melewati pergumulan dan dia ada di hadirat Tuhan. Ada amin? Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, pergumulan yang saudara hadapi, kalau saudara tetap setia di dalam hadirat Allah, rohanimu tidak akan begitu-begitu saja. Ya, saya ulang. Rohanimu tidak akan begitu-begitu saja, tapi rohanimu akan tambah hari tambah lebih baik. Karena itu pergumulan yang botong hadapi itu punya tujuan untuk bikin botong naik kelas, punya tujuan untuk bikin botong tambah lebih baik di hadapan Tuhan, bukan bikin botong tambah jatuh. Meskipun waktu menghadapi pergumulan, saya ulang, botong kadang-kadang semua mati itu. Botong ke bodoh, tapi begitu kotong ada di hadirat Tuhan, Tuhan lepaskan kotong pun kebodohan, Tuhan kasih hikmat sama kita, Tuhan kasih kita jalan keluar, mata kita terbuka, sehingga hidup kerohanian kita akan tambah dewasa. Maka orang-orang yang sudah kalau melewati pergumulan, cintanya kepada Tuhan itu tambah dahsyat, cintanya kepada Tuhan itu tidak akan main-main. Dia akan saudaraku semakin gigih dengan Tuhan, semakin luar biasa dengan Tuhan, karena dia sudah lewat itu kelas-kelas, dia sudah lewat itu pergumulan-pergumulan, dan itu membuat dia tambah militan dan dia akan tampil sebagai pemenang. Amin. 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 Makanya seorang yang bernama Paulus beri kesaksian begini. Saudara lihat ini ya, saudara, ini bukan tiba-tiba dia ngomong begini nih. Lihat Roma pasal 8 ayat 37 mulai. 32 mulai. 32. Ini lagu kita sering nyanyi di ini persekutuan ini ya. Roma pasal 8 ayat 32 mulai ya. Perhatikan ayat itu. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat yang ke-33, perhatikan. Siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Saudara, kenapa ini Paulus berani ngomong begini? Dia kan selalu alami penderitaan bukan satu kali. Dia penderitaan yang dihadapi ini ngeri. Tapi saudara, dia sudah lewati semua, makanya dia bisa ngomong. Siapa berani gugat beta? Siapa yang berani? Saudara yang terkasih, ayat 34 Roma 8. Saudara yang terkasih, baca 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara lihat, dia saksi bahwa Tuhan pembela dia. Meskipun dia sudah diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dia lihat Tuhan bela dia. Lihat ayat 35. Ya saudara, lanjut. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siapa yang mau berani pisahkan Paulus itu? Betul lewat semua.
Dulu saudara lihat ini kedewasaan iman. Ini yang namanya pertumbuhan. Puncaknya ayat 36, 37. Ya, 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bilang samping kiri kanan, kamu akan jadi pemenang. Kamu akan jadi pemenang. Ada amin. Jadi pergumulan itu sekali lagi bukan masalah pergumulannya, tapi action, keputusan kita. Ya, saya ulang, orang yang menghadapi pergumulan pasti ada dalam kebodohan. Tetapi ingat, jangan bodoh di luar Tuhan. Lalu yang kedua ingat, saudara terkasih, waktu kita menghadapi pergumulan, kita butuh yang namanya hikmat dari Tuhan untuk membawa kita mengalami pertumbuhan. Sebab tanpa hikmat dari Tuhan, kita pasti akan down, kita pasti akan mundur, kita bahkan mungkin bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi hikmat dari Tuhan itu akan menolong saudara bukan hanya keluar dari pergumulan, tapi membuat saudara naik kelas, menjadi lebih dewasa dalam Tuhan, menjadi lebih luar biasa di dalam Tuhan, karena ada pergumulan yang saudara hadapi. Sehingga suatu saat kalau saudara berdiri di tempat ini, saudara akan bilang seperti Ayub, dulu beta dengar, mas sekarang beta lihat dengan mata. Dulu beta dengar kata orang, kata siapa, kata ini, tapi sekarang beta alami dalam beta hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa? Ya karena Tuhan izinkan kita harus lewati itu pergumulan-pergumulan.